Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar, dari kegiatan ini. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Pernyataan Presiden Joko Widodo barusan sangat jelas menyampaikan meminta semua pihak tidak keliru memahami isu pembukaan ekspor pasir laut. Menurut Presiden, kebijakan itu adalah ekspor sedimentasi yang mengganggu jalur pelayaran kapal, bukan pasir laut. Jadi, bisa disimpulkan omongan Pak Presiden ini kalau sedimen dan pasir laut adalah dua hal berbeda ya. Walau wujudnya seperti pasir, namun sedimen itu tidak bisa disebut sebagai pasir laut. Duh, yang mana nih Pak Presiden? Pasir apa sedimen? Atau jangan-jangan pasirnya ikut nebeng pas ngambilin sedimen? Setelah 20 tahun dilarang, ekspor pasir laut yang pernah ditutup Presiden Megawati Soekarno Putri kini dibuka kembali oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang terbit pertengahan Mei 2024. Terbitnya PP itulah yang menjadi titik awal pro kontra bahkan bencana dari kebijakan ekspor pasir laut hari ini. Kok bisa? Ya, karena pengesahan tersebut semakin memuluskan keinginan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ekspor pasir laut yang diklaim menguntungkan negara meski harus menuai banyak kritikan dari sejumlah pihak. Sekarang mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan sedimen dan pasir laut. Apakah memang dua hal yang berbeda atau sama saja? Ahli Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor, Tri Prartono membenarkan sedimen merupakan semua materi yang diendapkan di dasar laut berupa lumpur, pasir, dan batu. Tapi kalau isinya lumpur dan batu tentu tidak ada yang mau, sehingga yang diambil adalah pasirnya. Kira-kira ini yang disampaikan oleh Patri. Sepahaman saya, ekspor pasir itu untuk reklamasi. Yang dibutuhkan adalah pasir. Tidak mungkin reklamasi pakai lumpur yang merupakan hasil sedimen laut. Sementara ahli ekologi dari Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan, Romi Hermawan, menjelaskan perbedaan pasir laut dengan hasil sedimentasi laut. Menurutnya, hasil sedimentasi berupa endapan seperti lumpur, debu, pasir, tanah, dan lainnya. Sedangkan pasir laut memiliki gradien besar bersumber dari pecahan karang dan koral. Jadi, pasir lautlah yang dicari untuk kebutuhan proyek reklamasi yang diminta oleh konsumen ekspor. Jadi sampai sini jelas ya bedanya. Sudah ahli yang ngomong tuh, nggak mungkin kan keliru. Salah satu yang gencar menyampaikan kritik keras adalah Greenpeace Indonesia. Melalui juru kampanye laut, ekspor pasir laut bisa mengancam kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, memperparah abrasi pantai dan rentan terjadi banjirop, sehingga dampaknya menyengsarakan masyarakat di sekitar kawasan pesisir. Keberatan juga ikut disuarakan oleh politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang mengatakan jika PP ekspor pasir laut bertentangan dengan undang-undang sehingga wajib untuk ditolak. Adik-adik mahasiswa, tolong telusuri ada nggak satu kata pun di dalam undang-undang kelautan tentang sedimentasi secara norma yuridis. Dalam pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini penting. Bahkan ya, mantan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan jika kita wajib melindungi sumber daya alam kita, sehingga ia tidak setuju jika pasir laut dijadikan komoditi ekspor yang diperuntukkan bagi keuntungan negara lain. For at least to be survived, our nation should have the possessivity and obsessivity to protect our own natural resources. Itu very important.
Karena kita bukan negara ekspansif, negara yang keluar untuk mengakuisisi negara lain. Indonesia bukan tipe negara seperti itu, bangsa seperti itu. Jadi kita wajib punya posesivitas untuk melindungi natural resources kita. Indonesia ini 99,7% perbatasannya itu laut dengan negara lain. Kita mau lautnya pagerin, ya tidak bisa, mau pagar pakai apa? Siapa yang sepakat dengan omongan Bu Susi ini ya kawan, inilah ada benarnya juga jika kita wajib melindungi sumber daya alam kita. Karena nggak mungkin mau magerin laut. Caranya hanya dengan kesungguhan supaya negara lain nggak bisa main-main sama negara kita. Pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi merespon klaim pemerintah jika ekspor pasir laut mendatangkan cuan, padahal alasan itu tidak signifikan. Penerimaan negara dari ekspor pasir laut dianggap kecil, sementara biaya yang dikeluarkan serta kerusakan yang dihasilkan jauh lebih besar, termasuk berdampak pada batas wilayah perairan. Sementara di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Indonesia tidak akan menjual negara dengan mengekspor pasir laut. Namun faktanya, ekspor pasir laut sebenarnya menjual tanah air yang secara normatif merepresentasikan negara. Nah tuh, kok nggak kompak ini Menteri sama Presidennya? Kurang briefing kayaknya ya. Sebut saja Pulau Koding Gareng, Sulawesi Selatan. Kini mengalami abrasi setelah pasir lautnya ditambang, arus laut semakin kuat, pulaunya dihantam gelombang karena mengalami pengikisan, sehingga masyarakat takut menempati pulau itu. Di tempat lain, di Lombok Timur, dikeruk untuk reklamasi Teluk Benoa. Walaupun tambang pasirnya sudah dihentikan, tapi dampak kerusakan lautnya masih terasa dan belum dipulihkan. Kabupaten Morotai, Maluku Utara bernasib sama. Biota laut seperti terumbu karang hancur tanpa tahu siapa yang mau bertanggung jawab. Apakah akan kita biarkan pulau dan kawasan perairan lain dieksploitasi demi kepentingan segelintir orang tanpa berpikir dampak kerusakan yang menyengsarakan? Laut akan marah, dan saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Dia sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya. Kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Kurang gila apa kalian itu? Yang pasti laut akan marah kepada kamu yang telah melakukan. Camkan itu, kau akan tenggelam dalam laut. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya ya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.